Ya, saya tuh sebelumnya gugup loh Pak, gugup pas pas tahu pas tahu pas tahu apa bintang tamunya Pak Gatot. Ya Allah, aduh aku berasa gugup, ini beneran gugup, tapi ya insya Allah bisa rileks kalau sudah ada gorengan terus ada konsumsi di depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat suara Matraman semuanya. Halo sobat suara Matraman semuanya, Sampurasun. Aduh, terima kasih. Alhamdulillah hari ini aku dijawab salamnya, senang sekali. Baik, kembali lagi bersama saya Mira Amelia di podcast Suara Matraman. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Belum dikasih lihat dulu nih ada siapa. Cluenya adalah Ketua BK Jawa Barat. Pasti tahu semua ya. Terus juga wakil ketua Depidar Soksi Jawa Barat. Betul ya? Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Gatot Iskandar. Bapak, kumaha damang? Alhamdulillah. Bapak mungkin suaranya bisa lebih dekat ya, biar siap. Aduh, terima kasih banyak Pak Gatot sudah bersedia, udah berkenan hadir di podcast Suara Matraman ini. Aduh, luar biasa. Pak jujur ya Pak ya, saya tuh sebelumnya gugup loh Pak, gugup pas tahu apa bintang tamunya Pak Gatot. Ya Allah, aduh aku berasa gugup, ini beneran gugup, tapi ya insya Allah bisa rileks kalau sudah ada gorengan terus ada konsumsi di depan. Alhamdulillah. Pak Gatot, saya kemarin baca CV Bapak itu agak shock. Bapak ini di Baladika Karya itu sudah sejak tahun 87 ya Pak ya, sampai sekarang 2001. Kalau dihitung itu 87, 88, 89, 2001. 34 tahun Pak di Baladika Karya. Aduh, luar biasa. Mulai dari tahun 77 sebetulnya, tapi saya 77 masih anggota biasa. Oh, berarti dari tahun 77 itu sudah di Baladika Karya. Betul. 77 sekarang 44 tahun. 44 tahun. Aduh, itu 10 tahun kemudian aja saya belum ada, 20 tahun baru ada. Luar biasa. Ini luar biasa banget ya, berarti secara pengalaman organisasi kalau mau berguru nih cocok ke Pak Gatot, bener kan? Bener lah, 44 tahun itu udah dewasa, udah matang banget kalau secara angka. Enggak, saya nggak ngomong ya Pak, saya nggak ngomong. Tapi dari 77 itu sebagai anggota Baladika Jawa Barat ya Pak ya. Nah itu awal mula berkecimpung di organisasi itu emang dari Baladika sendiri ya Pak ya? Oh. Kenapa Bapak awal mula memutuskan untuk berorganisasi itu memilih untuk di Baladika? Awal mula berkecimpung seperti apa? Sebetulnya berawal dari cerita-cerita orang tua, karena kebetulan ayah saya itu seorang soldadu tentara. Kakek saya juga tentara. Om saya tentara semua. Jadi keturunan tentara. Jadi mereka bercerita bagaimana dulu berjuang untuk kemerdekaan ini. Kemudian dia juga bercerita bagaimana mengisi setelah kemerdekaan harus seperti apa. Berceritalah mereka tentang Soksi. Oh, awal mulanya. Terutama mengenai Baladika Karya. Oh, siap. Jadi Baladika Karya dibentuk untuk apa, nantinya seperti apa. Nah, dari cerita-cerita itu saya tertarik. Muncul keinginan ya. Ya. Aduh, luar biasa. Berarti emang awalnya tuh ada ketertarikan dari cerita keluarga ya Pak ya, karena yang memang berpengalaman. Oke. Pak, punten ini mungkin bisa dipakai biar suaranya agak lebih jelas ya Kang Endi ya? Siap, mantap. Video kontrolnya. Sudah oke Kang Endi suara? Oke, terima kasih, mantap. Berarti berawal dari cerita
terus tertarik langsung nih ke Baladika. Iya. Waduh, luar biasa. Tapi Pak, selama Bapak di organisasi di Baladika nih, dari mulai anggota terus menjabat itu jadi wakil ketua Pak ya di tahun 1987, terus pernah jadi korwil Baladika di Jawa Barat, pernah jadi ketua juga di Kota Bandung, dan sekarang jadi ketua di Jawa Barat nih. Dari pengalaman itu sebenarnya kalau berorganisasi ini plus minusnya tuh pasti ada dong ya Pak ya. Nah, kalau dari pengalaman Bapak itu gimana kalau berorganisasi itu Pak, plus minusnya? Plus minusnya kalau dulu saya kan berkali-kali ganti ketua. Iya. Berkali-kali ganti ketua, tapi mereka tidak memperhatikan kehidupan daripada anggota. Itu zaman dulu ya. Dulu sampai akhirnya saya tahun 2008 saya membentuk Satgasus. Tahun 2008. Oh, berarti hampir 10 tahun lebih lah ya udah membentuk Satgasus. Satgasus maksudnya untuk bisa memperkerjakan anggota untuk bisa menghidupi dirinya sendiri. Oh, tapi itu Satgasus di bawah Baladika berarti ya? Betul. Di bawah Baladika Karya. Dan hanya ada di Provinsi Jawa Barat. Se-Indonesia. Indonesia. Tepuk tangan dulu dong, ini keren banget loh. Se-Indonesia cuman ada di Baladika Jawa Barat punya Satgasus tadi. Iya. Oh, siap-siap. Tapi pada awalnya banyak tentangan, terutama dari rekan-rekan sendiri, karena mereka mungkin kurang mengerti maksudnya dibentuk Satgasus untuk apa. Iya. Padahal tujuannya buat apa Satgasus itu? Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan berapa tahun? Berarti 13 tahun. 13 tahun, iya, 13 tahun. Alhamdulillah semua anggota Satgasus bisa bekerja, bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa menghidupi keluarganya. Wih, keren. Itu Satgasus memang diperuntukkan istilahnya untuk merangkul ya Pak ya, merangkul teman-teman yang nantinya bisa dipekerjakan. Betul. Tapi kalau pas pembentukan Satgasus sendiri itu ada misalkan tujuan tertentunya mau diarahin kemana, itu emang khusus dipekerjakan atau bagaimana konsepnya awalnya pembentukannya? Konsep awalnya hanya untuk anak-anak atau anggota Baladika Karya itu bisa bekerja, jangan hanya bisa mendadahkan tangan. Betul sekali sih, atas kepedulian ya Pak ya berarti ini. Kalau kamu mau punya uang ya bekerja. Ya benar sekali. Kalau mau punya uang harus bekerja, betul, sepakat kalau itu. Tapi kan mereka harus punya wadah. Iya. Harus punya seorang pimpinan yang bisa mengarahkan mereka. Mereka bekerja di mana? Jadi kalau berorganisasi itu bukan hanya nama aja gitu ya Pak, ada iya. ininya. Oke. Ada manfaatnya untuk anggota. Iya, siap. Jangan hanya jadi tim hore. Jadi buat apa masuk organisasi kalau tidak ada manfaatnya? Betul. Kalau secara umum nih, kan organisasi tadi kata Bapak sendiri ya, jangan hanya sekedar jadi tim hore. Nah, salah satunya berarti kan harus ada peran kan dari organisasi itu ya. Harus ada. Contohnya tadi salah satunya kalau dari segi Baladika ada pembentukan Satgasus itu tadi. Nah, betul. Juga kita juga harus mempunyai kepedulian baik terhadap anggota ataupun masyarakat. Sebagai contohnya lagi, kami punya yang namanya Badan Advokasi dan Penyuluhan Hukum. LBH ya berarti kayak semacam LBH. Semacam LBH, dan itu dibentuk di Jawa Barat tahun 2017. Oh, 4 tahun. 4 tahun dan alhamdulillah telah bisa menyelesaikan kasus sebanyak 80 kasus selama 4 tahun. Wih, selama 4 tahun sudah 80 kasus yang terselesaikan. Tanpa dipungut biaya. Siapapun sama sekali yang terkena masalah. Wih, mantap banget. Itu 80 kasus
terselesaikan, itu berarti belum yang masuk yang lainnya ya Pak ya. Kalau Belum. kalau misalkan ini bisa, kalau open house gitu ya, aduh open apa ini, terbuka untuk umum, itu bisa berarti sangat memberi manfaat kan. Itu tujuan organisasi ya Pak ya. Ya, jadi Baladika Karya bisa besar karena berbuat. Poin penting itu harus itu. Peran organisasi itu jangan hanya sebagai tim hore, Iya. harus bisa berbuat. Bisa berbuat. Oke, siap. Apalagi kira-kira Pak, organisasi itu harusnya bisa memberikan peran seperti apa lagi? Organisasi itu ibarat sebuah pohon. Iya. Saya berkali-kali di tiap pertemuan khususnya dengan anggota Baladika Karya bahwa kita itu harus seperti pohon. Di situ akar ya gunanya dan fungsinya sebagai akar. Daun ya jadi daun lah, daun untuk memasak makanan yang disuplai dari akar. Betul. Jadi tidak pacarokokon kita bahasa Sundanya mah. Kan jadi ibaratkan pohon, akarnya berarti organisasi ini. Akar itu ibarat sebuah pohon. Ada akar, ada batang. Iya. Daun, Ada daun, buah. Iya. Dan masing-masing bekerja sesuai dengan fungsinya. Siap. Tidak mungkin daun mencari makanan. Daun bisa tumbuh sendiri tanpa ada. Nah, Apalagi kalau akar dan batangnya terpisah, tiba-tiba ada daun. Dari mana itu muncul? Nggak mungkin. Benar, sepakat sih Pak kalau itu. iya. Tuh, jadi benar-benar ini ya. Ya namanya juga organisasi apa ya, benar sih. Harus ada peran dan itu harus jelas dan terarah. Arah. Jangan ujuk-ujuk ada organisasi tapi kita bingung ini tuh mau kemana arahnya. Jadi nanti kayak lagunya Armada, mau dibawa kemana. Gawat lagi ya. Pak, berorganisasi puluhan tahun, melewati masa ke masa, melewati juga masa reformasi pada saat itu, dan sekarang 2021 udah melewati berbagai macam lika-liku lah dalam organisasi ya. Perbandingannya nih, kalau zaman dulu berarti sebelum reformasi dan pasca reformasi, tiga zaman, apa aja nih perbedaannya? Nggak mungkin dong monoton, pasti ada lah ciri khas sendirinya, ada perbedaan dari tiap masa ke masa. Gimana tuh Pak? Kalau perbedaan dari dulu kita ada sampai sekarang sebetulnya tergantung kepada ketuanya. Mau dibawa kemana? Apakah dulu mungkin masanya berjuang, masanya mengumpulkan massa, tentu berbeda dengan saat ini. Yang setelah massa ada tetap harus kita pelihara. Karena kita tidak bisa menggalang massa, membentuk di sana di sini, tapi setelah itu kita diamkan. Iya. Buat apa? mereka kasihan akhirnya. Iya. Tidak tahu. Tidak jelas jadinya Pak ya. Tidak jelas dan tidak tahu mau kemana. Iya. Dan saya mau jadi apa? Jadi tergantung dari Orang pemimpin. ketua. Siapa? Nah, pengalaman Pak Gatot ini memimpin Baladika Karya, jadi wakil di Jawa Barat, jadi ketua di Kota Bandung, dan sekarang ketua di Jawa Barat. Itu bagaimana Bapak memimpin Baladika Karya di Jawa Barat ini yang katanya itu jumlah kadernya itu ribuan, bahkan bisa puluhan ribu nih kalau dikumpulin semua. Bener ya Pak ya? Kalau kader tercatat di Devipus di Jakarta, kader Jawa Barat itu ada sekitar 170.000 itu kader di Jawa Barat aja. Jawa Barat. Luar biasa, tersebar di kabupaten kota juga ya Pak ya, itu ya. Satu provinsi aja kalau sudah ratusan ribu tuh banyak berapa persentase itu dari seluruh, lumayan ya kalau untuk satu organisasi ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk daerah kabupaten kota nih Pak, itu semua ada Baladika Karya juga tingkat kabupaten kota atau gimana, atau sampai ke tingkat kecamatan atau gimana itu Pak? Sebetulnya Di Jawa Barat ini. sampai ke tingkat kecamatan.
hanya ada beberapa kota kabupaten seperti Pangandaran, karena itu kan baru kita belum membentuk di sana. Subang sudah habis dan belum terbentuk lagi. Tapi kalau yang belum komplit aja jumlahnya sudah sekian ratus itu, apalagi kalau komplit, wah diborong ini semuanya. Luar biasa Pak. Kalau melihat banyaknya jumlah kader kayak gitu, apakah ada sistem atau trik khusus gitu dari Bapak sebagai ketua nih nge-treat para kader gitu, ya sistem rekrutmen kaderisasinya lah gimana sih, kok bisa gitu banyak banget kadernya terus tersebar di mana-mana, itu gimana Bapak nge-treatnya itu? Jadi saya selalu menekankan ke ketua kabupaten agar berinovasi untuk menghidupkan mereka seperti apa, karena tiap daerah itu berbeda. Iya betul. Seperti di Kota Bandung, Satgasus sebetulnya hanya aktif di Kota Bandung dan belum di kota kabupaten yang lain, karena di Kota Bandung banyak tempat hiburan. Alhamdulillah mereka bekerja di situ dan hampir 90% tempat hiburan itu dijaga oleh anak-anak. Kemudian kalau misalnya untuk di Purwakarta itu lain lagi. Beda lagi. Mereka berinovasi membuat UKM. Seperti di Bekasi lain lagi. Di Bekasi mereka membuka tempat cucian motor. Awalnya saya beri bantuan 1 alat, kemudian mereka store ke ketua, setelah 1 alat itu dia beli lagi, dia pindahin ke tempat lain. Sekarang jadi sudah ada sekitar 15 tempat. Jadi merekrut itu sebetulnya sangat mudah, ya. Asal jelas, jangan merekrut tanpa ada arahan. Kasihan. Jangan cuma dikumpulin aja gitu ya Pak ya. Harus jelas ini kemana dan mau dibawa seperti apa. Di Bandung Barat itu saya suruh bikin tape. Ya, karena banyak yang jualan tape kan di pinggir jalan. Betul. Alhamdulillah mereka bisa kalau hidup hanya dari jualan tape. Siap, mantap. UMKM-nya dapat, lowongan pekerjaannya ada, kadernya juga jadi makin terjaga. Wah, keren. Kalau di Sukabumi itu ada seorang wakil ketua, dia memberi modal kepada petani tanam cabai. Alhamdulillah sekarang udah ada 1000 petani. Kalau itu masuk ke BK bertambah lagi kadernya. Diborong semuanya. Tolong diborong semuanya. Sekarang ada 1000 petani yang ikut. 1000 petani. Nah, hasilnya itu masuk sekarang ke Indofood. Oh, hasil dari taninya itu. Iya. Alhamdulillah kita berbuat untuk kebaikan. Jadi orang yang berorganisasi itu ada dapat manfaatnya dari berorganisasi. Ada. Dan bukan hanya untuk jadi anggota dewan saja. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi, contoh di Kabupaten Bandung ada seorang sekretaris BK jadi anggota dewan. Boleh saja. Sah saja itu ya. Betul. Asal mampu. Tapi tujuannya bukan hanya untuk itu sebenarnya, berorganisasi ya. Kalau secara teori kan organisasi itu masuk ke civil society ya Pak ya. Iya. Memang apalagi negara kita demokrasi, civil society perannya sangat penting dan harus menonjol, harusnya ya. Kalau organisasi tanpa ada peran nggak kelihatan, sama aja. Di mana letak berorganisasinya nanti? Keren. Tapi dari sekian macam cara, berarti ya macam trik Bapak untuk itu istilahnya masuk sistem kaderisasi kan, jadi menjaring kader dari berbagai daerah dan itu disesuaikan dengan masing-masing daerah. Iya, karena punya potensi yang berbeda tiap daerah. Bener juga sih, balik lagi ke pemimpinnya kalau kayak gitu. Kalau pemimpinnya yang bisa ngarahin ini ke sini begini, wah jadinya jalan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, itulah pentingnya. Luar biasa sih kalau. Dan alhamdulillah kita tidak pernah mendapatkan bantuan dari manapun juga.
mandiri. Keren banget. Iya. Cuman kita selalu kesulitan kalau misalnya membentuk kota kabupaten masalah pakaian. Oh, tapi identitasnya jadinya. Iya. Betul. Jadi kita berinovasi lagi lah di situ. Kita bikin kaos karena cari loreng itu sangat sulit. Oh iya. Jadi segala masalah bisa ditemukan sendiri solusinya. Iya. Itu adalah inovasi dari organisasi. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa bertahan. Nggak bisa berkembang. Betul. Makanya kalau berorganisasi itu banyak hal-hal yang dialami itu jadi manfaat ya Pak ya. Iya. Sebenarnya kalau berorganisasinya sesuai dengan ketentuan. Aduh, luar biasa. Dari itu tadi ya terkait dengan kaderisasi ya Pak ya. Kalau secara umum Bapak melihat Baladika Karya itu, misalkan mendeskripsikan Baladika Karya itu sebenarnya bagaimana sih? Kan udah 34 tahun nih. 44 tahun. Udah 44 tahun secara umum Baladika Karya itu seperti apa? Dan manfaat apa ya yang Bapak rasakan Baladika itu seperti apa? Cerminan, deskripsikan lah Pak, istilahnya kayak gitulah. Boleh beberapa kalimat, beberapa paragraf, boleh bebas ini Pak. Yang ini tuh menggambarkan Baladika Karya menurut Pak Gatot gitu. Gimana tuh Pak? Baladika Karya dimanapun dia berada nggak pernah susah. Misalnya saya pergi ke Sumatera, di sana ada. Pergi ke Kalimantan ada, pergi ke Bali juga ada, karena kita bersaudara. Solidaritasnya tinggi. Iya. Dan kita saling mengenal. Nah itu kalau jumlah kader banyak ada di mana-mana dan terjaga solidaritas itu, kok bisa seperti itu tuh? Sebenarnya susah ya Pak. Kalau menurut saya pribadi ya, menjaga solidaritas dengan banyak orang dengan berbagai kalangan itu kan sebenarnya nggak hal mudah Pak. Nggak hal mudah, tapi yang penting ada komunikasi yang baik. Kuncinya berarti komunikasi kalau menjaga solidaritas. Ya iya, kalau tidak ada komunikasi gimana bisa terjaga. Luar biasa. Jadi poin-poin penting ini lagi tambah satu lagi, kalau mau menjaga solidaritas, komunikasi yang utama. Memang komunikasi diperlukan dalam hubungan apapun ternyata ya. Iya. Sebagai contoh sebagai aja, poin utama. HP saya tidak pernah mati 24 jam. Itu dari kota kabupaten setiap hari ada yang komunikasi. Kok saya harus seperti apa? Dan welcome terus selama 24 Iya. jam untuk menjaga silaturahmi dan komunikasi bersama. Aduh, luar biasa. Berarti memang banyak bumbu-bumbu yang membuat Baladika Karya menjadi besar. Salah satunya tadi solidaritas yang kuat, terus kaderisasinya juga ditreat secara bagus gitu ya. Karena memang harus berinovasi biar bisa dijaga gitu ya. Contoh kecil saja, waktu kemarin anggota dari Kota Bandung minta tolong anaknya masuk sekolah. Ke Baladika Karya? Iya, karena dia anggota Baladika Karya kan. Oh iya betul. Nah, dia telepon saya, Pak minta tolong anak saya mau masuk sekolah. Nah, masa saya diam? Nggak mungkin dong. Betul. Karena komunikasi terjalinlah dan terjaga ya silaturahmi dan solidaritasnya itu. Luar biasa. Aduh, sumpah beneran deh ini kalau sama orang udah 44 tahun itu udah jadi bukan saya yang ngomong jadi benar-benar terjaga. Nah karena kan banyak ya Pak ya organisasi masyarakat itu udah ya ribuan lah kalau kita data ya satu-satu se-Indonesia tuh udah macam-macam. Cuman kan dari masing-masing organisasi itu ya punya karakternya sendiri. Nah, betul. Dan Baladika besar ternyata memang punya bumbu sendiri begitu. Ini luar biasa banget sih, menjadi menjadi hal baru yang bisa dicontoh untuk teman-teman kalau misalkan baru mau bentuk organisasi, baru mau berorganisasi tuh belajar
Raja sama Pak Gatot ini nggak salah lah pokoknya 44 tahun. Amin. Nah, ya, bukan waktu yang singkat. Aduh, agak tegang-tegang kayak gini Pak. Ini ada kopi. Waduh, ini teh kopi sponsor dari Depidar Soksi Jawa Barat. Wah. Ini karena kita belum ada sponsor dari luar, jadi boleh di manual. Boleh di ini dulu Pak, biar kita agak sedikit santai, biar relax ya. Pokoknya untuk Depidar Soksi Jawa Barat, terima kasih ya sponsornya. Kita minum dulu. Nah, udah banyak banget kita ngobrol tentang pengalaman Pak Gatot berorganisasi. Gorengan juga udah menanti. Wah deh. Habis. Gorengan udah menanti, ada Pak di belakang layar. Ada di belakang layar. Mungkin kita break sejenak karena ada hiburan biasa dari Kang Imam. Nanti akan disambung lagi setelah break. Dan Oke, selamat sore Indonesia yang seksi. Indonesia yang seksi ya. Season Suara Matraman ini season ketawain kita dong. Ketawain kita dong. Biasa kita kedatangan narasumber yang paling yahut, pengalamannya jerok. Wah, Cerok pisan. jerok pisan ya. Karena saya sudah divaksin 2 kali dan sudah jaga jarak 1 meter, Sip. dilepas lah. Aduh. So, Oke. Sebuah pengalaman itu adalah guru yang terbaik, Pak Pres ya. Wah. Apalagi Pak Haji Gatot ini adalah seorang yang beruntung dalam kehidupan ya. Ada orang yang tidak beruntung juga, tapi saya bikin lagu nih. Mudah-mudahan terinspirasi nih. Judulnya WKWK. Kalau WKWK ditulis WKWK teh tulisan WK dibacanya naon tah? WK, pek. Wah, wek. Oke. Kela, iya nak, pengmaki ya. WK. Tuh. Di rumah membosankan, malah jadi bahan omelan. Si dompet cuman kartu gadean, malah kini harga rokok tak kalah dengan harga sembako. WK. Wak. KW. Sekolah tak diteruskan sebab dananya enggak ketulungan. Cita-cita jadi ilmuwan malah sampai kini tinggal lamunan. WK. Pacaran berantakan. Kan. Yang pertama mertua tak mengizinkan. Aduh, karunya. Yang kedua sang pacar dijodohkan. Karunya deui. Yang ketiga si gebetan malah bilang, ih pengangguran. WK. Wak.
melamar pekerjaan. Mudah-mudahan jadi seorang karyawan di sebuah pabrik. Ada lowongan, malah harus pakai bayaran. WK 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 WK. Mencari kegiatan mumpung ada kesempatan menjadi demonstran bayaran. Malah masuk buian. WK 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 WK. Enak dong dibui. WK 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 WK. Nggak perlu kerja digaji. Punya 2 setel pakaian yang mereknya Udistroan. Baru beli dari emperan, belum juga dipakai. Kecolongan. Untung ada Pak Haji memberikan pakaian. Aduh, Pak Gatot bager nya. Bager bisa. WK WK WK. Laguna judulnya WK WK. Sekarang Pak Gus Dur, Pak Pres ya, Pak Pres. Badai baca puisi kumaha ya? Ya udah serius ya. Wah, serius. Siap. Ini Pak Gatot tadi kan katanya anak tentara. Saya juga anak tentara. Pasti bapaknya veteran tahun 45. Serdadu ya. Soldadu. Sordier. Oke, saudara-saudara, bapak ibu, kakak adik yang ada di rumah. Bapak saya juga tentara, veteran 45. Ini judulnya Pesan Bapak. Setelah lulus SMA di desa, aku siap merantau ke kota. Adik memesan becak pada tetangga. Mak mengemas kardus dengan hasil keringatnya. 2 kilo kacang tanah, 5 kilo beras, dan 10 biji mangga. Bapak sambil mengangkat barang-barang ke becak, berpesan tegas sebagai veteran 45. Belajarlah setinggi mungkin kau bisa. Dan jadilah apa saja terserah kau suka. Tapi ingat pesan Bapak. Jujurlah dimanapun kau berada. HR Gus Dur Mahesa. HR itu apa? Hasil renungan. Oke. Thank you warga-warga Indonesia yang seksi. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Balik lagi bersama kita, bersama saya Mira dan juga ada Kang Gatot masih di sini. Oke. Gimana tadi penampilan dari Kang Imam dan Pak Presiden? Waduh, yang tiap minggu teh aduhai banget gitu ya kalau ngedengerin performance dari mereka. Waduh. Baik lagi nih sama Pak Gatot. Tadi kita udah ngomongin yang serius nih Pak. Pengalaman di organisasi, di BK, memimpin Badika Karya sampai punya kader yang ratusan ribu tadi, yang luar biasa ya. Karena memang punya apa ya, ngetritnya tuh memang punya ciri khas sendiri lah, punya bumbu tersendiri gitu ya. Sampai berapa ratus ribu tadi, 100 ribu lebih apa ya kadernya se-Jawa Barat, dan itu masih ada kabupaten kota yang belum termasuk. Luar biasa banget kalau ini diborong 27 kabupaten kota. Habis sudah ini diborong sama Pak Gatot semua. Pak, dari
pengalaman tadi kan ini luar biasa. Banyak sebenarnya anak muda itu yang pengen berorganisasi, tapi yang pertama alasannya ada yang takut, ada juga yang bingung gimana cara memulai. Nah, itu kalau menurut Bapak, kalau yang suasananya seperti itu tuh menjawab kegalauan mereka tuh seperti apa gitu, biar mereka bisa termotivasi juga lah harus memulai dari mana. Kan gak semua orang itu misalkan didukung sama keluarga, ada yang memang punya keinginan sendiri gitu kan, pengen deh ikut aktif ini, pengen deh kayak gini gitu. Cuman mereka tuh bingung gitu harus memulai dari mana, tapi ketertarikan mah ada gitu. Nah itu kira-kira gimana Pak? Untuk yang seperti itu sebetulnya nggak sulit-sulit amat. Gimana? Contoh aja misalnya saya pernah bawa Badadika Kota Bandung untuk donor darah. Itu donor darah saya bawa sekitar 100 orang. 100 orang? Itu menjadi daya tarik untuk anak-anak yang ingin masuk. Karena kegiatan yang kita laksanakan ya kegiatan yang positif. Berarti selain dari orang yang pengen ikut, dari organisasinya pun juga sebenarnya harus aktif menjemput gitu ya Pak, memancing lah ya, ibarat katanya tuh memancing gitu. Seperti contoh ya sekarang saya kan menarik koperasi. Jadi ada yang namanya Himpunan Taksi Online Bandung. Himpunan Taksi Online Bandung. Iya. Ojol-ojol itu berarti ya? Bukan. Oh, bukan lagi. Itu roda 4. Oh, roda 4. Siap. Oh ya. Saya rekrut, saya masukkan, alhamdulillah itu di tiap kota ada. Tiap kota se-Jawa Barat ada? Iya. Wow. Itu saya sebut itu unit. Oh. Jadi kita berinovasi merekrut anggota itu Menyesuaikan dengan lingkungan berarti. nggak sulit. Hanya tinggal mau nggak kita untuk bisa menarik anggota seperti apa. Banyak jalan menuju Ramati, benar. Banyak. Itu teh. Berarti tergantung kita bagaimana. Dan anggota taksi itu kebanyakan bukan pribumi. Oh. Iya, mereka banyaknya keturunan. Tapi kita nggak peduli dia mau keturunan mau apa. Nggak pandang latar belakang gitu ya Pak ya? Mau agamanya apa, terserah dia. Yang penting dia tertarik dan mau bergabung dengan kita. Jadi welcome untuk siapa aja. Oke. Tapi kalau untuk tips, bisa dikatakan tips ya, supaya bisa memicu orang-orang yang takut, banyak Pak, anak muda yang baru kuliah, yang baru lulus kan. Kalau di kuliahan mungkin ada organisasi ya, tapi kan juga tidak semua mahasiswa itu berani untuk bergabung. Kadang mereka merasa minder atau apa, tapi di satu sisi mereka tuh pengen supaya mereka itu semangat dan memberanikan diri, punya jiwa. Kalau saya lihat di Instagram Badadika kayak itu ya, melahirkan pemuda yang berjiwa kesatria kalau nggak salah. Itu saya lihat captionnya. Nah itu supaya para anak muda ini yang rada-rada takut, rada-rada minder atau gimana, pede gitu dan tertarik di organisasi teh, ayo gabung, yuk gitu. Biar mereka tuh yakin gitu. Itu kembali kepada komunikasi yang kita bangun. Kembali lagi kuncinya ke komunikasi. Kalau tidak bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa menarik orang lain? Harus bisa membaca situasi juga berarti. Iya. Kita berada di mana? Lingkungan ini seperti apa? Itu juga harus kita baca. Karena mungkin karakternya berbeda. Betul. Beda-beda tiap orang. Nah, Apalagi tiap daerah punya ciri khas masing-masing. Jadi harus disesuaikan. Tapi Pak, kalau secara umum kan organisasi itu menurut Bapak sendiri penting nggak sih Pak, setiap orang itu berorganisasi? penting nggak penting? Penting nggak penting? Penting nggak penting itu gimana? Penting nggak penting itu gimana Pak? Tergantung orangnya, dia mau berorganisasi atau tidak. Itu kalau bicara ke diri masing-masing ya, mau apa Iya. tidak.
Tapi kalau dari pandangan Pak Gatot nih, sebenarnya berorganisasi itu penting atau tidak nih? Kalau menurut saya penting, karena di organisasi itu kita banyak bersilaturahmi, kita jadi banyak saudara, kita jadi banyak celah untuk melakukan betul. sesuatu. Nah, Memperluas ya Pak ya? iya. Memperluas segala-galanya sebenarnya mah di Perluas organisasi. segala-galanya. Soalnya banyak yang rada takut gitu Pak, mungkin karena kurang dorongan aja ya kalau kayak gitu. Jadi Kurang merasa dorongan dan kurang pendekatan. Nah itu kuncinya sih juga pendekatan. Iya. Karena nggak bisa satu arah dari yang istilahnya punya diri aja, dari yang berorganisasinya sendiri. Istilahnya welcome nggak sih? Kalau misalkan kayak saya pengen deh ikut organisasi ini, kalau organisasinya nggak welcome juga kita kan makin tambah minder ya Pak ya. Iya. Perlu memang organisasi. Jadi emang harus istilahnya berperan lah, muncul peran masing-masing ya Pak ya. Oke. Sekarang kita bisa nggak menarik non pribumi untuk masuk ke organisasi kita? Itu udah lain lagi triknya. Beda lagi. Beda lagi. Padahal mereka potensi yang besar. Contoh saya di Sumedang. Saya kenal, saya ajak ngobrol, kita tiap minta yuk bantu yuk, kita mau bikin program baksos. Dia nggak sulit kok. Dia pasti bantu. Dari sana terjalin komunikasi, bisa jadi memperluas kader. Walau padahal awal mulanya bukan dari Kenal juga di Facebook. manfaat media sosial sekarang itu. Kenal di Facebook ya. Jadi tergantung dari masing-masing aja sebenarnya memanfaatkannya mau seperti apa Iya. dan bagaimana. Kenal di Facebook, kita ngobrol, saya main ke Sumedang ya. Yang penting mau bertindak sebenarnya, mau beraksi ya. Iya. Kalau misalkan kan orang tuh ada yang udah tahu secara teori tapi tidak melangkah ya. Ini lah sama aja bohong ya ibaratnya ya. Iya. Ilustrasi tanpa aksi hanyalah sebuah. Selama pandemi ini Baradika Karya telah membuat kegiatan baksos sekitar 4 kali. Selama PPKM. Enggak. Jadi kita dari awal murni Baradika Karya membuat kegiatan baksos. Dari mana dananya? Padahal saya sendiri juga nggak punya. Ya. Tapi itu bisa terlaksana. Karena banyak simpatisan Baradika Karya yang bisa kita minta bantuan. Donatur gitu Pak? Iya. Jadi hanya donatur dari tinggal luar. kita berbicara ke mereka seperti apa kita bicara. Jangan bawa map saudari. Itu nggak lucu. Nah, itu juga kan karena komunikasi kita baik, ya, pendekatan kita baik. Wah, ini harus satu segmen khusus belajar trik berkomunikasi. Iya beneran ini mah harus dikhususin ini segmen belajar berkomunikasi dalam berorganisasi. Wah keren banget. Jangan Dan hanya bisa. berteriak-teriak kita susah, pas senang diam. Itu baksos ya Pak ya, dengan mandiri jadinya kan ceritanya mandiri melaksanakan baksos itu di Jawa Barat. Iya, saya yang ngobrol, yuk kita bikin baksos. Siapa yang mau bantu? Hanya seperti itu. Dan pastinya daerah-daerah juga kalau ngelihat wah ini di Bandung kayak gini, pasti daerah lain juga pasti terpicu kan. Iya. Mau ngikutin gitu ya jadinya. Aduh luar biasa sekali. Keren banget. Nah, jadi ya kalau dari awal tadi ya bisa saya simpulkan memang kunci berorganisasi itu yang pertama kita harus berinovasi, yang kedua kita jaga komunikasi. Iya. Dari sana maka akan tercipta solidaritas. Kemudian kita juga harus berbuat. Kalau kita tidak berbuat, Sama aja. ya sama aja bohong. Mereka juga nggak tahu kita buat bikin apa. Jadi nggak cuman istilahnya teh namanya doang ada nih ya, harus benar-benar eksisnya teh di mana eksistensinya gitu ya Pak. Iya. Wah, keren. Luar biasa. Pak, tapi
Bapak ini kan dari awal Badika semua, dari tahun 70-an tadi sampai sekarang di Badika. Bapak ada aktif atau kegiatan lain, organisasi, komunitas gitu ada nggak sih Pak? Kalau komunitas saya masuk di HDCI. HDCI? Harley Davidson. Wih, oh ada fotonya Kang? Yang waktu itu? Yang waktu pacaran. Saya mah nggak bilang. Aduh. Oh ini foto Pak Gatot. Oh ini acara itu Pak. Iya. Itu tuh di se-Jawa Barat atau Kota Bandung? Se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Iya. Aktif di komunitas motor sejak tahun berapa Pak? Udah lama? Udah, saya hobi motor tuh sebetulnya turunan. Kalau tanjakan mah nggak kuat. Kakek saya hobi motor. Heeh. Dia dulu punya motor tahun 61 BMW R60. Dan saya bisa naik motor dari tahun 68 SD. Waduh. Kelas 6. SD udah bisa naik motor. Subhanallah. Emang jiwa motornya tuh udah dari kecil, udah ada ternyata. Dan sampai sekarang itu sering touring keliling itu sering Pak? Sering, saya pernah sampai Bali. Bolak-balik Dari saya pakai. Dari Bandung Iya. ke Bali, terus balik lagi ke sini. Iya, dari Bali balik lagi pakai motor juga. Ini beneran touring namanya. Kayak biasanya Chef Juna kan juga, aduh, jadi ingat Chef Juna kan. Ada lagi Kang Endi? Foto lainnya? Yang foto pacaran. Emang ada fotonya Pak? Yang berdua. Yang mana sih? Yang waktu nipu wanita. Nipu sama? Oh ini. Oh ini ikut touring Pak Ibu. Iya. Waduh. Itu wanita yang tertipu. Touring kemana ini Pak? Waktu itu ke Pangandaran. Oh ini. Sejauh apapun kalau bersama mah tidak akan terasa. Aduh, sesi. Pak, tapi ngomong-ngomong masalah Ibu nih, saya teh ada dengar info kalau tidak salah, tapi makanya mau konfirmasi sekarang. Kalau tidak salah ini ya Pak ya, punten. Pasti perempuan. Katanya ketemu jodoh teh di organisasi, benar nggak Pak? Betul. Widih. Ternyata berarti di organisasi manfaat organisasi dapat jodoh. Iya. Bisa ternyata. Bisa Jadi nggak terjadi. Jadi nggak semua organisasi itu menakutkan atau menyeramkan, kan orang ada yang berpikir kayak gitu. Sebenarnya mah ada manfaat sisi lainnya juga ya Pak ya. Iya. Tuh. Jadi jangan takut teman-teman yang mau berorganisasi, ikut organisasi bisa dapat jodoh jalur organisasi. Itu bisa jadi. Bukan jalur prestasi. Bukan jalur prestasi, tapi jalur organisasi. Kan sekarang ramai jodoh jalur Covid. Nah, ini jodoh jalur organisasi. Aduh, keren banget. Terus selain aktif motoran, katanya ini mah katanya ya Pak ya, Bapak juga suka musik, benar nggak? Musik. Tuh. Musik apa sih Pak yang disuka? Karena saya dari kecil juga biasa di rumah itu denger musik. Orang tua saya juga hobinya dengerin musik. Oh, dari keluarga emang udah ini suka. Sampai-sampai katanya di rumah itu punya banyak koleksi piringan hitam ya Pak? Betul. Waduh, itu Bapak koleksi sendiri? Koleksi sendiri. Nyari gitu Pak? Iya. Waduh, itu piringan hitam dari zaman berapa itu ngumpulinnya? Lumayan lama. Waduh. Karena sekarang tuh nyari yang begitu agak sulit Iya, dan Pak, mahal. sekarang susah nyarinya. Aduh. Jadi pengen nanti kan sekali-sekali boleh nggak sih Pak? Boleh. Enggak pengen gitu kan, gimana sih? Apakah musik piringan hitam itu berbeda ya kalau dengan musik sekarang, suara kualitasnya katanya begitu. Iya, jadi Di sini piringnya putih semua ya. Beda lagi itu piringnya. karena semua musik yang ada sekarang awalnya kan dari piringan hitam. Piringan hitam itu direkam,
dipindahkan ke kaset, dipindahkan ke CD. Jadi itu suara yang murni. Murni. Nah, itu pengen menikmati musik. Aduh, saya tuh juga suka musik sebenarnya. Cuman Bapak suka musik luar apa dalam, Pak? Saya lebih suka musik luar. Zaman lagu apa tuh berarti ya kalau musik luar? Kalau zaman lagu tahun berapa, Pak? 70-an 80-an gitu ya? 70-an lah. Kalau musik Indonesia yang saya paling suka ya keroncong. Oh, keren. Karena itu asli Asli. Indonesia. Kalau yang lain itu kan cuman plagiat aja. Identitasnya jelas ya, Pak ya Nggak kalau ada keroncong. identitas Indonesia di situ. Kalau keroncong jelas. Keroncong jelas. Karena tidak ada di negara lain. Pantesan apa ya, Pak Gatot ini orangnya aktif berorganisasi, motoran, ternyata suka musik juga. Dan orang-orang tuh katanya mengenal Bapak itu welcome dan sebagai cowboy Cibadak, bener gak sih, Pak? Suka banget sih kalau dibilang cowboy Cibadak, katanya sih. Saya mah dengar info juga ini cowboy Cibadak. Nggak salah kan ya kalau ngomong cowboy Cibadak, salah nggak sih? Enggak lah. Karena orang kalau gini, Bumi paling lama di Cibadak. karena orang kalau denger Cibadak pasti inget Pak Gatot, bener kan? Iya. Walaupun sepanjang jalan itu, kalau siang jualan toko-toko gitu ya, kalau malam kulineran, saya suka loh Pak kuliner di Cibadak. Bisa gratis aja. tinggal ngomong Pak Gatot gitu ya. Jadi Bapaknya katanya apa, dan banyak juga di Cibadak. Karena sekretariat BK kan juga di Cibadak ya Pak ya. Iya. Banyak ya yang istilahnya bersilaturahmi juga ke Cibadak gitu ya Pak ya. Banyak kemarin mau demo juga. Mau demo ojol, Pak. PKM. Yang demo ojol kemarin. Iya. Ada ke rumah dulu minta pendapat. Ya Allah, itu saya di jalan ketemu demo, mau sampai nangis, sumpah. Kaget kan, ya Allah, itu kan. Jadinya semua kalangan teh berini ya, misalnya bersilaturahmi ke Cibadak mainnya. Jadi aduh, banyak inilah berarti Banyak apa? teman, banyak banyak teman, saudara. betul, banyak teman, banyak saudara. Iya. Soalnya bapaknya welcome dan orang jadinya senang. Gitu mungkin. Aduh. Luar biasa. Aduh Pak, ini tuh kita udah ngomong segala macam. Udah dari pengalaman organisasi dan keseharian Bapak gitu ya. Ya, ada hobi motoran, ada musik, terus juga sampai ngomongin kuliner di Cibadak. Aduh. Kalau mengingat flashback momen yang paling berkesan, baik itu organisasi ataupun luar. Tapi kayaknya berorganisasi ada momen yang paling berkesan. Banyak. Tapi harus satu aja Pak, yang paling ini mah kalau yang paling mah cuma satu Pak, terkesan dan paling berkesan. Yang paling berkesan itu waktu kita mengadakan kegiatan Pencaksilat se-Jawa Barat di Purwakarta tahun 17 atau 18, saya lupa lagi. Pada waktu itu Pak Ade Komarudin masih sehat. Alhamdulillah acara itu bisa berjalan dengan lancar selama 3 hari Di Purwakarta. Purwakarta. Itu di tahun Saya lupa lagi 17 atau 18. 2017 atau 2018 sekitar itu ya, dan itu se-Jawa Barat berarti ya. Iya. Karena saya bisa mengumpulkan peserta sebanyak 600 orang. Wih, luar biasa loh, 600 orang itu peserta. Itu peserta aja. Peserta aja. Waduh. Jadi kita harus menyediakan akomodasi sekian banyak. Itu dana mandiri lagi nih, bukan? Dana mandiri, tidak ada Waduh, bantuan. Gusti, subhanallah, luar Kita biasa. hanya dari simpatisan aja dan pengurus. 600 itu baru peserta kan ya Pak ya? Peserta. Belum panitia, belum panitia. tamu undangan, belum juri. Panitia pun dan- ada panitia dari Jawa Barat dan ada juga panitia lokal. Widih, total berapa ini keseluruhan? Ada kali 700-800? Per orang mungkin sekarang itu, dan itu menghabiskan biaya sekitar kurang lebih 300 sampai 400 juta. 300 sampai 400 juta.
Dan itu bisa terlaksana dengan mandiri. dengan mandiri. Jadi momen sangat berkesan banget. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini sedikit Pak. Kalau buat anak-anak Bapak nih, itu ada ini nggak diarahin? Jumlah anaknya itu berapa Pak? Jumlah 5 ya? Apa? Anak Bapak 5? Anak saya 9. Oh 9. Sudah sudah nikah semua Bapak? Sudah nikah? Masih ada yang belum? Belum. Oh, umur berapakah itu? Ada 2 lagi, yang satu masih kuliah di Ada yang di Unisba. poker. Ya, ya deh jadinya ya. Kan udah masih kuliah di bawah saya ya. Ada satu lagi baru SMA kelas 2 sekarang. Itu yang paling kecil. Nah, belum bisa nih. Jadi Kalau yang 4 semua di luar. Ada yang di Belanda, ada yang di Jerman. widih. Dan 2 yang belum nikah tapi usianya masih sekolah ya, nggak Iya. bisa. Oke, siap baiklah. Itu kalau buat anak Pak, ada mau di ini nggak diarahin gitu ikut berorganisasi? Bapaknya lah 44 tahun di Baladika. Ada nge-treat anak nggak biar ikut Baladika juga atau harus organisasi wajib gitu? Saya tidak pernah memaksakan kehendak saya, tapi saya hanya memberi masukan ke mereka. Seperti anak saya yang di Unisba sekarang masuk di kelas makan, silakan. Atas Tidak pilihan harus sendiri tidak ya? harus di Baladika Karya. Jadi memberi kebebasan ya Bu? Kebebasan. Ih, keren banget. Senang kalau orang tuanya kayak gini kan, diberi kebebasan gitu. Jadi bisa memilih, memutuskan sendiri. Wah, Iya. aduh, mantap. Cuman tadi saya pesan Bapak, saya teringat sama ayah saya sendiri. Sebelum meninggal, dia berpesan, anak saya tidak boleh ada yang masuk jadi tentara. Nggak boleh ada masuk tentara? Ya, cukup saya aja. Karena saya jadi tentara untuk kemerdekaan, untuk ke depan buat apa kamu jadi tentara. Pesan keduanya, jangan pernah otak-atik masalah pensiun saya. Karena saya jadi tentara untuk merdeka, bukan untuk pensiun. Jadi 2 pesan itu yang memang kita pegang. Tapi anak-anak juga nggak ada yang mau jadi tentara. Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan mandat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aduh luar biasa sekali ternyata ya. Di balik pengalaman puluhan tahun berorganisasi dan anak-anaknya diberi kebebasan sendiri. Wah, ini anak-anak suka nih. Jadi nggak dipaksa sama orang tua teh, senang gitu bisa berkarya sendiri. Ya, kita hanya ngedorong aja kok sebagai orang. Support ya Pak ya. Iya. Wih, mantap. Luar biasa. Aduh, ini teh udah berapa lama kita ngobrol? Terlalu serius-serius banget ya, ternyata serius aja. Saya mencoba untuk santai gitu ya. Masih gugup beneran ini teh. Makan bala-bala dulu. Main game satu Pak, biasa ya Pak ya, kalau di podcast Suara Matraman itu harus ada main games. Cuma sebentar Pak, tapi ini Main game, kalau main catur saya bisa. ini main games ya buat hiburan aja Pak, buat refreshing. Jadi gamesnya kayak gini, saya kasih kalimat potongan, Bapak menyambung. Jadi tapi itu sesuai dengan hak Bapak. Jadi misalnya kayak gini, saya suka makan nasi tapi apa gitu. Enggak, ayah bonusnya tuh. Ayah bonusnya kurang dijawab belum itu mah. Bonusnya nanti. Bonusnya. Saya kudu pugu. Ini dicium Mira. Kira ya, kalau tadi ada anaknya yang seumuran kan bisa bonusnya ke situ padahal pengennya. Ini ngantuk. Siap ya Pak, ini cuma sebentar Pak, cuma buat refleksi aja. Kita tes dulu, tes pertama nih. Akhir-akhir ini saya sering memikirkan Makanan. Makan. Iyalah. Jujur. ternyata yang paling terlintas di pikiran banyak itu makanan.
Bener sih. Kalau kita nggak makan ya Ya, gimana? Ini nggak sehat, sakit gitu ya. Hal-hal kecil yang paling saya senangi adalah, Hal kecil ya dengerin lagu lah. wih, mantap dengerin lagu ya Pak ya. Iya. Kemarin isoman saya tiap hari dengerin lagu. Jadi meningkatkan imun. Jadi ingat lagi yang lama. Nih Pak, selanjutnya. Orang tidak tahu kalau saya pernah melakukan. Enggak, ini bebas mau nyampein apa Mbak. Bisa aja kan tidur di atas pohon gitu kan. Mungkin kita nggak tahu ya hal-hal lucu yang oh ternyata Pak Gatot pernah ini gitu kan. Apa kira-kira Pak? Orang tidak tahu Bapak pernah apa? Nyetir sambil tidur. Tuh, menangis ya. Bisa aja kan? Apa kira-kira Pak? Kira-kira naon ya? Berarti orang tahu semua nih Pak. Tahu semua. Wah, tahu semua. Gagal ini. Tim kreatif mana ini? Nih, yang selanjutnya. Saya paling benci atau tidak suka ketika apa Pak? Hah? Ketika apa Bapak paling nggak suka? Lihat orang yang suka menjilat. Oh, tuh. Nggak suka ya. Kalau ada yang ngeliat, jadi nggak suka gitu ya pokoknya Pak ya? Iya. Siap. Selanjutnya nih, yang paling terpenting dalam kehidupan saya adalah Keluarga. keluarga ya. Harta yang paling berharga. Kan jadi nyanyi lagi aku. Aduh. Ya, ini mas Ya sebenarnya kita hidup buat apa? betul. Kalau bukan buat keluarga. YouTube nanti dikat ya. Tuh kan jadi gagal fokus. Selanjutnya, saya akan berbohong jika Perasaan nggak pernah. kepepet gitu Pak. Nggak pernah kepepet. Kalau saya ya waktu kecil gitu ya tiba-tiba apa gitu dimarahin, terpaksa Pak berbohong misalkan pulang telat gitu ya, dari mana kamu? Waduh, terpaksa ini ada tugas. Saya banyak berbohong ketika SMA. Saya pindah sekolah, berkali-kali pindah sekolah SMA tanpa orang tua tahu. Oh, itu jadi tahu saya tapi Kalau dulu kan mau pindah sekolah tinggal bawa rapot. Masuk ke sekolah baru saya mau pindah. dia bisa. Ya udah, Jadi gitu nggak aja. pernah tahu orang tua. Bisa gerak sendiri ternyata. Lanjut Pak. Ketika dalam masalah, orang pertama yang saya hubungi adalah Istri saya dong. wih, aduh, istri nomor dua, Iya. aduh, romantis begini jadi Karena saya diberi kebebasan, ya kebebasan itu harus saya jaga. ini yang namanya couple goals gitu ya Iya. kalau istilah orang-orang milenial couple goals. Waduh, Saya mau pulang 3 hari, 5 hari juga nggak masalah, tapi saya bilang. ini orang pertama gitu ya Pak ya, Iya. segala-galanya. Wah, luar biasa. Aduh, makanya Mira Makanya cari Mira. nah lanjut yuk, kita lanjut yuk, bisa yuk. Yuk bisa yuk, lanjut aja yuk. Jika bisa kembali ke masa lalu, saya ingin kembali pada saat Pada masa-masa SMP. wih, paling indah. Paling indah masa SMP. Ada apa itu Pak? Paling indahnya kenapa? Kenapa Pak? Dengan masa SMP-nya? Masa SMP itu Ngejailin orang. Karena belum ada beban hidup ya. Belum nggak ada punya pikiran. beban hidup, Iya. belum ada pikiran. Tapi bener sih, SMP lebih menyenangkan aku juga daripada SMA. Aduh, Iya. udah mulai merasakan berpikir, apalagi udah tahu sakit hati dan lain sebagainya tuh udah mulai mengganggu. Ah, curhat. Bukan. Enggak, tapi kalau bener kalau masa SMP itu dibilang anak-anak juga bukan. Remaja tanggung masih. Iya. Memang enak, jadi bebas gitu kan. Hal yang sangat ingin saya capai adalah Semuanya udah. wah, luar biasa. Jadi tinggal menikmati. Iya. Ih, luar biasa. Mau apa coba? Oke lah kalau begitu ya, mantap sekali. Karena memang beginilah. Yang penting hidupnya jangan dibikin susah. Nah itu betul, nikmatin aja Pak Nikmatin ya. aja. Nikmatin, syukurin. Ya, alhamdulillah. Terakhir nih Pak. Terakhir.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku masih gugup beneran ya. Seandainya diminta menjadi caleg atau kepala daerah, saya akan memilih Nggak dua-duanya. ya salah. Soalnya kalau mau dari dulu. Wah, luar biasa ya. Berarti memang murni apa ya, berorganisasi, tidak ada niatan untuk menjadi politisi praktis Nggak gitu, ada. nggak ada. Kalau dulu itu kita ditawarin, dikasih formulirnya tahun 80 kan baru isi. Oh. Tinggal begitu aja gitu. Iya, karena zaman dulu belum pemilihan ya. Iya. Wih, tapi nggak mau. Ribet. Kenapa nggak mau? Iya, nggak suka aja. Karena kan kalau dilihat ya, segala aspek modal dukungan teh kayaknya memang udah bisa lah punya gitu kan. Iya. Kita Tapi tidak mau memilih untuk itu. Aduh, padahal saya tadi berharapnya milih salah satu antara kepala daerah atau caleg, ternyata nggak dua-duanya guys. Aduh. Itulah wanita yang hanya bisa berharap. Aduh, luar biasa sekali Pak Gatot. Terima kasih banyak atas waktunya. Luar biasa ya pengalaman, cerita-cerita keseharian yang wah, saya waktu pertama kali baca SIP aja udah kaget nih, 30 tahun, 40 tahun di BK, luar biasa. Dan ternyata di sisi lainnya juga, sisi pribadi Pak Gatot juga luar biasa banget, sangat menarik dan banyak apa ya, cerita-cerita yang bisa kita apa ya, kita petik ya untuk ada begini wes. Jadi pengalaman lah, apalagi buat kaum muda. Nih ingat kaum muda yang mau berorganisasi tadi ya, ingat harus aktif kita sendiri dan pokoknya harus tetap semangat seperti caption di Instagram apa, Badika Karya Jawa Barat ya Pak ya, melahirkan pemuda yang berjiwa kesatria tuh, begitu keren banget sih, itu luar biasa. Kita masuk organisasi harus punya tujuan. Harus Tujuannya tujuan. apa? Banyak. Tinggal pilih. Yang mana yang sesuai? Kalau tidak punya tujuan, jangan. Ya, betul. Buat apa? Betul. Pokoknya mana sesuai dengan tujuan, ikuti langkahnya ya Pak ya. Mantap. Karena banyak banget manfaatnya tadi, bisa memperluas jaringan pertemanan, persaudaraan sampai luar daerah, jadinya kita punya saudara dan bahkan ada jodoh jalur organisasi pun juga Ada. bisa gitu. Jadi kalau orang takut berorganisasi itu kayaknya akan terpatahkan dengan fakta-fakta yang sudah ada gitu ya. Mantap banget, luar biasa. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Pak Gatot, terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk teman-teman semua, Sobat Suara Matraman, jangan lupa follow Instagram kita. Itu lihat di bawah ada Instagram, Facebook, ada YouTube. Subscribe, tonton video-video kita. Kalau telat nonton itu yang podcast kemarin ada di YouTube. Jangan lupa follow, subscribe, like, share, dan komen. Pokoknya support kita terus ya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton hari ini. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatannya, dan harus sehat selalu ya. Maju terus! Pantang mundur. Maju terus! Pantang mundur.